Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Cerdas. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai kelanjutan dari video atau pertemuan sebelum ini. Kemarin kita bahas mengenai pengenalan di dalam logika fasi, tetapi untuk kali ini saya akan mulai untuk implementasi logika fasi, terutama kita menggunakan fasi Tsukamoto. Untuk fasi Tsukamoto, dia memiliki aturan adalah seperti decision, if then, ya. Jika kondisi maka ekspresi atau aksi. If then ini memiliki sifat keanggotaannya monoton. Jadi jika ada kondisi pasti akan mengerjakan aksinya setelah fungsi then, atau dalam arti adalah dia memiliki ketegasan di dalam melakukan memprediksi atau melakukan ketegasan terhadap aksi di dalam sebuah kondisi. Saya ambil contoh seperti dalam sebuah variabel X terdiri A1 dan A2, variabel Y terdiri dari B1 dan B2, variabel Z terdiri dari C1 dan C2. Kalau saya terapkan ke dalam fungsi R1, maka if X sama dengan A1 atau X is A1 dan Y is B1, maka Z adalah C1. Demikian juga untuk yang R2. Jika X sama dengan A2, Y sama dengan B2, maka Z adalah C2. Itu nilainya sudah pasti. Jadi kalau A1 dan B1 pasti nilainya C. Ini C1 ya. Ini adalah yang digunakan di dalam fungsi Tsukamoto. Kemudian fungsi inferensi dalam Tsukamoto, kita menggunakan formulasi seperti ini. Lebih jelasnya saya akan langsung implementasi di dalam dunia industri, ya. Contohnya saya mempunyai atau ada suatu perusahaan minuman kaleng yang memproduksi minuman jenis XYZ. Data 1 bulan terakhir, ya, data 1 bulan terakhir untuk permintaan pernah mencapai permintaan 5.000. Jadi itu adalah maksimalnya 5.000 per hari. Tetapi permintaan juga pernah mengalami permintaan itu hanya 1.000 kemasan per hari. Jadi tidak tetap dalam 1 bulan, ya, dalam 1 bulan itu targetnya 5.000 berapa, tetapi ini berdasarkan data 1 bulan pernah mencapai 5.000, tapi juga pernah hanya mencapai 1.000. Ini dari permintaan. Namun persediaan yang ada di gudang pernah mencapai 600 kemasan per hari. Ya, jadi tidak dikalikan 30, tapi dasarnya per hari. Pernah mencapai 600 kemasan per hari. Jadi isinya itu hanya 600 di dalam gudang. Tetapi juga pernah di dalam gudang itu hanya ada 100. Nah, itu dari persediaan. Ada permintaan, ada persediaan. Bagaimana dengan produksinya? Ternyata dengan menggunakan sumber daya yang manusia yang ada, dengan menggunakan mesin yang ada, pernah perusahaan itu memproduksi sampai dengan 7.000 kemasan per hari. Namun pernah juga mencapai hanya 2.000 kemasan per hari. Ini data awal di dalam proses memproduksi minuman jenis XYZ ini. Jadi data permintaannya antara 1.000 sampai 5.000 per stoknya atau persediaannya dari 100 sampai 600 per hari, sedangkan produksinya 2.000 sampai 7.000 kemasan per hari. Jadi kemudian ada pertanyaan, kalau ada permintaan sebanyak 4.000 kemasan, ya, permintaan 4.000 kemasan, sedangkan persediaan di gudang hanya 300. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah
berapa yang harus diproduksi untuk memenuhi jumlah permintaan tersebut. Ada 4.000 permintaan. Ya, tadi sudah dikatakan jumlah maksimumnya pernah permintaan 5.000, juga pernah hanya 1.000. Tapi suatu saat pernah mencapai ada sebuah permintaan, hanya permintaan itu adalah 4.000, sedangkan di gudang hanya ada 300. Pertanyaannya adalah berapa harus diproduksi ya supaya memenuhi permintaan tersebut. Maka dengan aturan yang sudah ditetapkan di dalam perusahaan dengan menggunakan aturan FASI, kita tentukan R1, R2, R3, dan 4. Di mana R1 adalah jika permintaan turun, berarti ada data kemarin, ya, permintaan turun, persediaan banyak, maka produksinya kurang. Ya, jelas ya, karena persediaannya banyak, produksinya pasti dikurangin. Kalau dia produksi tingkatin, permintaan turun, otomatis overstock nanti. Demikian juga permintaan turun, persediaan dikit, produksinya juga ikut kurang, mungkin kurang laku gitu kan ya. Untuk R2, R3 permintaan naik, persediaan banyak, produksi ditambah, permintaan naik, ya produksi tambah. R4 juga untuk permintaan naik, persediaan sedikit, produksinya ikut ditambah. Ini aturan yang ditetapkan oleh perusahaan di dalam memproduksi minuman tersebut, ya. Maka kalau kita gambarkan dengan menggunakan variabel antara permintaan, persediaan, produksi, itu jadinya seperti ini, ya. Pernah mencapai untuk permintaan antara 1.000 sampai 5.000, persediaan itu adalah dari 100 sampai 600, kemudian produksi 2.000 sampai 5.000. Ya, sampai 7.000, sorry. Kemudian ada demand yang permintaan yang 4.000, stoknya 300. Bagaimana memecahkan? Maka untuk solusinya, jadi solusi pertama dari kasus itu kita bikin seperti ini, ya. Kemudian hitung nilai keanggotaannya, ya. Untuk variabel permintaan 5.000 itu nilai terbesar, 4.000 demand-nya, 5.000 nilai terbesar dikurangin nilai terkecil, dapat 0,25, ya. Kemudian untuk permintaan naik sebanyak 4.000 kali dikurangi nilai terkecil 5.000 dikurangi terkecil, dapat 0,75, ya. Ini adalah nilai untuk permintaan. Demikian juga untuk menghitung persediaan. Persediaannya hanya 300. Tadi dikatakan bahwa nilai terkecilnya 100, stok terkecil adalah 100, stok terbanyak adalah 600. Maka perhitungannya adalah stok terbesar dikurangi permintaannya atau yang tersedia sekarang, ya, dibagi 600 nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, dapatnya 0,6. Demikian juga untuk yang terbanyak untuk persediaan, ya. Kemudian untuk fungsi keanggotaan variabel, ya, untuk produksinya kita gunakan proses perhitungan seperti ini, ya. Kita gunakan segitiga, kalau 1 kurangin 2.000 gitu ya, untuk berkurang. Kemudian dari 7.000 karena nilai terbesar dibagi 5.000, tadi produksinya kan 7.000 sampai 5.000, kemudian 0 sampai 7.000 untuk tambah. Demikian juga untuk yang tadi berkurang, sekarang yang bertambah untuk produksinya, ya. Kemudian kita hitung alfa predicate-nya, ya, dengan operator min dengan nilai terkecil, ya, R1 kita pakai tadi ya, jika permintaan turun, persediaan banyak, maka produksi kurang. Maka perhitungannya adalah minimum. Kita lihat antara 4.000 dan 3.000 mana yang lebih besar. Yang 4.000 tadi dapatnya 0,25, dibagi yang 300 adalah 0,4, dapat 0,25. Jadi 0,25 dapat dari mana kan? Kita lihat data yang sebelumnya tadi, ya.
maka dapat 0,25 dengan dibanding dengan 0,4. Kecil mana? Kecil yang 0,25. Maka himpunan fasi untuk produksi Z1 berdasarkan data yang pertama adalah 5.700. Ya, kondisi R1. Kemudian untuk kondisi R2 juga sama. Proses perhitungannya kita dapatkan hasil yang 5.750. Caranya sama tadi ya. Kemudian permintaan naik R3-nya, jadi setiap kondisi itu kita hitung nilainya berapa. Tadi 5.750, 5.750. Kemudian yang R3 dihitung lagi dengan formula yang sama dengan data yang tadi di depan kita dapatkan adalah 4.000. Kemudian R4-nya juga sama kita hitung, dapatkan 5.000. Ya. Maka dari hasil perhitungan itu kita masuk rumus diferensi Tsukamoto. Alfa predikat 1 dikali Z1, alfa predikat 2 kali Z2, dan selanjutnya sampai Z4 dibagi alfa predikat 1 plus alfa predikat 2 plus alfa predikat 3 dan alfa predikat 4. Maka didapatkan keseluruhannya adalah 4.983. Ya. Jadi perhitungan produksi untuk memenuhi kondisi demand pesanan 4.000 dengan jumlah stok 300, ya, jumlah stok 300 berdasarkan kejadian-kejadian yang sudah ada dan menggunakan fungsi logika Tsukamoto, maka didapatkan nilai adalah 4.983 kemasan untuk diproduksi. Secara logika kita butuh cuma 4.000. Stok ada 300. Harusnya kita butuh 3.700 secara logika. Tapi dengan fungsi pengkaburan atau Tsukamoto, karena kita melakukan prediksi untuk demand dan stok serta produksi selanjutnya, kita harus memproduksi 4.983. Ini adalah dengan menggunakan Tsukamoto. Jadi jangan melihat butuh 4.000, kita ngelihat cuma 300, stoknya 300, maka kita produksi cuma 3.700. Kalau kita produksi cuma 3.700, berarti stok habis, ya. Berarti stoknya habis, maka kita harus produksi lebih banyak karena ada proses fasi atau persediaan yang harus disiapkan agar bisnis tetap berjalan. Ini kalau kita menggunakan Tsukamoto. Oke. Demikian penjelasan saya bila kita menggunakan fasi Tsukamoto untuk implementasi di dunia industri, khususnya kita memprediksi berapa jumlah produksi dari data-data yang kita punya tadi. Oke, apabila ada yang belum jelas, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.